semuanya, selamat datang di podcast Suara Hukum Muda. Ruang diskusi santai tapi bermakna untuk membahas isu hukum dan tata kelola korporasi dari perspektif mahasiswa hukum. Aku Dea, bareng dua teman aku yang luar biasa, ada Tasya. Halo. Dan Berina. Halo. Hai Dia, hai semua yang lagi dengerin. Senang banget bisa balik lagi bareng kalian. Apalagi topik ini keren banget ya. Iya betul. Benar banget ya, karena hari ini kita adalah masuk ke dalam hari yang spesial, di mana hari ini kita akan membahas satu prinsip penting dalam good corporate governance, yaitu fairness dalam tarif. Jadi topik ini tuh relevan banget nih buat para dunia usaha, terutama buat perusahaan-perusahaan besar, termasuk BUMN ya. Nah, biar obrolan kita makin berbobot, hari ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Pak Henry sebagai manajer bagian hukum dari salah satu perusahaan BUMN. Selamat datang Pak Henry. Selamat datang, saya dia Tasya Lena. Saya semua pendengar podcast Suara Hukum Muda. Senang sekali bisa hadir dan berbagi pandangan sekitar good governance atau lintas dan GCG. Khususnya kita akan diskusi tentang fairness dan tarif. Oke, Pak Henry, mungkin kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya. Bisa dijelaskan sederhana nggak sih Pak? Apa sih sebenarnya makna fairness dalam konteks good corporate governance atau GCG itu sendiri? Ya, oke, makasih. GCG sendiri itu merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan perusahaan ya. Di Indonesia sendiri GCG itu diatur dalam suatu government transformasi Indonesia dan ditentukan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance yang menetapkan adanya 5 pilar di dalam tata kelola perusahaan. 5 pilar itu kita sering menyebutnya dengan istilah TARIF. TARIF itu ada transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Kalau kita berbicara tentang tarif, tadi yang saya sebutkan itu ada 5 itu, yaitu transparansi merupakan suatu keterbukaan, komitmen keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi material yang relevan mengenai perusahaan agar mudah diakses dan dipahami oleh para stakeholders. Kalau akuntabilitas itu, yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja perusahaan secara transparan dan wajar, serta pengelolaan yang benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Tanggung jawab, pastinya semua perusahaan mempunyai tanggung jawab, jadi suatu pengakuan kepada perusahaan terhadap peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan tanggung jawab kepada masyarakat, lingkungan, serta kesinambungan usaha jangka panjang. Nah, inilah yang akan saya diskusikan sama teman-teman terkait dengan kewajaran atau fairness, yaitu suatu perlakuan yang sama terhadap seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders, berdasarkan ketentuan yang berlaku serta memastikan hak mereka terpenuhi dengan adil. Ini kalau dia seperti itulah. Namun kalau berbicara dengan fairness itu lebih menekankan yang adil dan setara kepada semua pemangku kepentingan, mulai dari pemegang saham, karyawan, masyarakat, penyedia barang, bahkan sampai kepada kompetitor pun kita harus sudah berlaku secara fair dan profesional. Mungkin itu yang garis besarnya tentang GCG dan fairness. Mungkin kita bisa di dalam lain. Wah, menarik banget ya Pak, apa yang tadi disebutkan dalam fairness dalam tarif. Mungkin Bapak bisa dijelaskan tidak secara lebih spesifik gitu apa kaitannya prinsip kewajiban ini dengan aspek tarif dalam sebuah perusahaan gitu, khususnya di perusahaan BUMN itu sendiri. Oke, di BUMN itu tarif ini menjadi satu isu yang sangat strategis karena walaupun di dalam BUMN itu menyebutkan dalam undang-undang BUMN menyebutkan bahwa salah satu tujuan BUMN adalah menjaga profit atau keuntungan, tetapi juga tujuan utama dari BUMN itu adalah menjalankan fungsi pelayanan publik. Dalam melaksanakan kegiatannya secara korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat, memenuhi komitmen,
membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Nah, di sini korporasi memperhatikan kepentingan Islam juga dan juga pemangku kepentingan yang lain, baik itu secara instansi, kedinasan maupun pelanggan. Jadi berdasarkan asas kewajaran kesetaraan atau fairness yang dikelola secara independen dan terus-menerus dilakukan oleh seluruh organ perusahaan agar tidak menjadi saling dominasi dan disintervensi oleh pihak lain. Oke. Baik Pak, sebenarnya apa sih peran strategi fairness dalam tarif itu? Fairness itu kewajaran ya, artinya kewajaran itu sangat menjadi strategi yang paling penting ya. Jadi strategi fairness itu satu, kalau kita berbicara dengan modal, mereka itu harus melindungi pemilik modal. Modal itu bukan hanya modal yang besar, termasuk modal yang minoritas pun juga harus dilindungi. Satu, yang kedua, memastikan perlakuan setara bagi seluruh karyawan. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama, memberikan promosi, mutasi, dan juga meningkatkan daripada pengetahuan daripada karyawan sendiri. Yang ketiga, memberikan perlakuan yang setara kepada pelanggan dan mitra bisnis. Artinya pelanggan itu bisa pelanggan yang menikmati produk kita maupun yang membentuk produk kita, itu untuk pelanggan. Pelanggan dan mitra bisnis dilakukan secara adil dan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang mereka berikan pada perusahaan. Selain itu juga fairness juga harus membangun kepercayaan dan reputasi ya. Penerapan fairness membangun kepercayaan diri pada pemangku kepentingan yang pada akhirnya meningkatkan reputasi perusahaan dan mendorong keberlanjutan bisnis jangka panjang. Nah, ini yang terakhir adalah tujuan fairness itu sangat vital, yaitu mencegah terjadinya praktik dan rugian. Jadi prinsip ini berfungsi sebagai perlindungan terhadap praktik-praktik korporasi yang merugikan dan memastikan semua pihak mendapatkan hak mereka yang sesuai dengan perjanjian serta laporannya. Kurang lebih itulah tentang fairness sendiri ya. Oke, kalau begitu Pak, bagaimana penerapan prinsip fairness dalam tarif di perusahaan BUMN yang Bapak kelola saat ini? Apakah ada mekanisme hukum tertentu yang mengatur soal kewajaran tarif, Pak? Oke, BUMN itu dalam menjalankan korporasinya tentunya akan berpedoman pada program undang-undangan. Yang pertama yang paling urgensi adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Nah, tapi ada info terbaru nih. Apa itu Pak? Baru sebulan ini nih, Apa? Undang-Undang 19 2003 itu sudah mengalami 4 kali perubahan. Sekarang udah namanya bukan BUMN lagi. Apa itu? Namanya dari Badan Pengatur BUMN. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025 ini. Baru kemarin, bahkan undang-undangnya aja belum terbit. Namun pemerintah menetapkan itu. Nah, kembali lagi ke penerapan tentang prinsip tarif. Di perusahaan kami ya, terutama ya, mengadopsi yang namanya pedoman GCG yang diterbitkan oleh Menteri BUMN saat itu. Nah, wujud dari penerapan itu kami menyusun yang namanya pedoman etika usaha dan tata perilaku. Itu dikukuhkan dalam suatu keputusan direksi yang harus dijalankan oleh seluruh insan daripada perusahaan ini. Nah, berkaitan dengan penerapan tarif, penetapan tarif itu melalui suatu proses yang sangat panjang. Kita harus memperhatikan secara kajian hukum, yuridis, secara ekonomi, dan mempertimbangkan hal-hal utama dalamnya biaya produksi. Bahkan kemampuan daya beli masyarakat pun kita perhatikan. Yang lebih penting adalah kita tidak boleh terhilang dengan perlakuan dari pemerintah. Itu betul sekali ya. Ya, ada yang mau disampaikan Pak? Kembali ke tarif tadi ya. Jadi di dalam tarif itu kita sebagai BUMN yang mana tugasnya kalau di dalam Undang-Undang Dasar 43 mengembang itu bahwa seluruh kekayaan terus dikuasai oleh negara. Kita dalam menetapkan tarif pun juga harus berkonsultasi. Nggak boleh sembarangan direksi menetapkan, tidak bisa. Harus berkonsultasi dengan Menteri BUMN maupun Menteri Teknis. Saya kasih contoh ya. Ketika kita dalam bidang transportasi, itu untuk menetapkan tarif tiket kereta, tiket pesawat itu harus minta izin ke Menteri Perhubungan. Kalau kita di bidang infrastruktur seperti jalan tol, tarif tol itu harus minta izin ke Menteri
pekerjaan umum. Jadi nggak serta-merta atas inisiatif dari gereja sendiri. Oh, berarti antara prinsip GCG itu saling terhubung ya, Pak? Nggak bisa dipisah-pisah, apa gimana? Iya, fisik itu jadi satu rantai atau satu chain yang tidak bisa dipisahkan. Artinya ketika kita menjalankan transparansi, tujuannya adalah untuk memberikan untuk menciptakan tarif yang adil bagi masyarakat. Ketika kita menjalankan akuntabilitas, yaitu menjadi dasar untuk membuat suatu kajian menentukan tarif bagi masyarakat, termasuk responsibilitas maupun independensi. Menarik banget ya Pak ya. Kalau dikaitkan dengan perspektif hukum, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih peran Bernas dalam tarif itu dalam menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN? Oke. Kita kembali lagi ke tujuan utama hukum. Tujuan utama hukum itu ada 3, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban. Nah, inilah fairness ini merupakan satu wujud daripada bentuk suatu keadilan, sehingga implementasi dari asas keadilan ini diatur dalam hukum administrasi dan juga diterapkan dalam perusahaan. Jadi ketika perusahaan menetapkan tarif secara adil, maka kepercayaan publik akan meningkat. Sebaliknya kalau tarif dianggap tidak adil, bisa timbul konflik hukum. Ya betul. Misalnya ada gugatan ke petun atau protes publik mengarah atau kerugian reputasi perusahaan. Dan langkah-langkah salah satu untuk kita melakukan rasa adil itu, kita juga sering melakukan yang konsultasi publik sebelum menetapkan tarif. Jadi kita ketika tarif sudah kita gunung secara biaya, secara keuangan, kita lempar ke publik dulu. Respon publik gimana? Kita minta pendapat pemerintah daerah. Oh ini cocok, oh wajar, oh nanti masyarakat mampu. Nah itu pun juga secara berkelanjutan, kita juga bikin namanya customer gathering. Jadi menerapkan tarif itu, kita lihat respon pelanggan juga. Pelanggannya puas nggak dengan tarif yang diterapkan itu. Kalau lebih seperti itu ya. Oh, begini Pak. Jadi saya tuh akhir-akhir ini suka banget gitu dengan istilah yang namanya legal safeguard ya. Jadi kan prinsip ini bisa dibilang prinsip ini tuh adalah benteng hukum gitu kan, agar kebijakan tarif tidak melanggar hak publik. Apakah prinsip tersebut benar adanya gitu ya Pak? Untuk melindungi. Harus. Itulah tujuan dari GCG. Artinya bagaimana tata kelola perusahaan yang baik. Lalu bagaimana menjalankan GCG yang melalui tarif tadi, transparansi, terus akuntabilitas, responsibility, independen, dan fairness gitu. Wah, obrolan hari ini benar-benar membuka wawasan banget ya, Pak. Kita jadi paham tentang fairness dalam tarif. Bukan cuma soal harga, tapi dengan bagaimana perusahaan menjaga keseimbangan antara keuntungan dan keadilan sosial. Ya, saya setuju banget sih apa yang barusan disampaikan oleh Merin, bahwa prinsip ini juga mempunyai implikasi hukum ya, dan juga etika yang sangat kuat. Jadi penting banget nih buat para calon pengusaha atau calon praktisi hukum seperti kita ini memahami dari si GCG ini bukan cuma teori tapi juga implementasinya. Oke, terima kasih banyak Pak Henry kalau berjalan waktu dan penjelasan Sama-sama. sekali. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman mahasiswa hukum di luar sana untuk terus mengkaji prinsip good corporate governance dengan lebih kritis. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak.